Halo Sobat Caping, kembali lagi bersama saya di channel Caping Petani. Apa kabar buat Sobat Caping semua? Semoga Sobat Caping dalam keadaan sehat walafiat dan dimudahkan segala urusan dan rezekinya. Amin. Buat Sobat Caping yang baru melihat atau bergabung di channel ini, bisa langsung subscribe, nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan info-info menarik selanjutnya. Pada kesempatan kali ini saya akan sharing atau mengaplikasikan pupuk yang tinggi unsur P dan K. Berhubung tanaman cabai kita sudah mulai memasuki fase generatif, jadi kita akan aplikasi pupuk yang tinggi unsur P dan K untuk mendorong proses pembungaan dan buah yang lebat. Buat Sobat Caping yang ingin melihat video selengkapnya, tonton terus video ini sampai habis. Nah Sobat Caping, tanaman cabai merupakan tanaman yang sangat kita butuhkan sebagai bahan masak di dapur. Harga cabai sering naik turun ya, dan jika sedang naik, harganya melambung tinggi dan menghasilkan keuntungan lumayan besar bagi petani. Seperti saat ini, tanaman cabai lagi tinggi harganya. Untuk tingkat pengepul, sekarang di daerah saya sekitar 40-60 ribu per kilonya. Jadi kita harus maksimalkan hasil panen. Pada 2 minggu terakhir di sini terus-menerus hujan dan ini sangat berdampak ke tanaman cabai. Sebagian tanaman cabai ada yang terserang kutu dan keriting daun pada pucuknya. Nah, Sobat Caping jangan khawatir, kita akan membahas gimana cara penanganannya tanaman cabai kita di musim hujan. Namun karena saat ini waktunya aplikasi pupuk, jadi kita akan membahas pemberian pupuk pada tanaman cabai kita. Nah, di sini langsung saja kita racik untuk penyemprotan ke tanaman cabai. Pupuk yang kita gunakan yaitu pupuk yang dominan akan unsur P dan K. Sobat Caping bisa menggunakan pupuk seperti pupuk KNO3 ataupun pupuk lainnya yang tinggi akan unsur P dan K. Ataupun Sobat Caping bisa menggunakan pupuk organik cair yang dibuat dari bahan kokopit atau serabut kelapa dan pupuk dari buah-buahan yang telah difermentasi. Di sini pupuknya telah saya larutkan dan langsung saja saya tuangkan ke dalam knapsack. Di sini saya tambahkan asam umat dan saya masukkan ke dalam knapsack. Setelah asam umat dilarutkan ke dalam knapsack, kita tambahkan air secukupnya dan kita aduk sampai benar-benar merata sebelum kita aplikasikan ke tanaman. Setelah tercampur merata, langsung kita aplikasikan ke tanaman. Untuk pengaplikasiannya, ini bisa kita lakukan dengan cara pengocoran pada sekitar perakaran. Jadi untuk tanaman yang sudah mulai masuk ke fase generatif, kita harus sudah memberikan pupuk yang dominan akan unsur P dan K agar menunjang pertumbuhannya. Di antaranya merangsang dan mempercepat pertumbuhan akar tanaman, menyuburkan dan memperkuat jaringan tanaman, menjaga kekebalan tanaman terhadap serangan hama dan penyakit apalagi dalam kondisi seperti ini musim penghujan, mempercepat pembesaran buah, meningkatkan tingkat kemanisan pada buah, mengandung unsur kalium yang tinggi sehingga mampu mencegah kerontokan pada buah dan bunga, meningkatkan hasil panen tanaman dan buah-buahan. Jadi Sobat Caping, pada dasarnya saat kita mengaplikasikan pupuk kita harus ingat 5T, yaitu tepat jenis, tepat dosis, tepat waktu, tepat tempat, dan tepat caranya.
Dengan pemberian pupuk yang tepat, kita dapat memaksimalkan hasil panen, dan tentunya dengan pemberian yang tepat kita bisa menghemat atau mengurangi kos, sehingga pupuk yang kita berikan itu tidak berlebihan, dan tentunya hasil panen yang kita dapat bisa maksimal. Kita lakukan penyemprotan secara merata ke setiap bedengnya, dan jangan ada yang terlewat ya Sobat Caping. Jadi Sobat Caping, demikian konten kali ini. Sampai jumpa di konten-konten berikutnya. Selanjutnya saya akan tetap update dan kasih tahu perkembangan tanaman cabainya. Terima kasih sudah menonton video ini, dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa dukung channel ini agar terus berkembang dengan cara subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Salam tani.